teman-teman, bertemu lagi dengan Abi Satya. Di video kali ini kita akan ke Candi Barong. Perjalanan kita awali dari Jalan Candi Ijo. Untuk rutenya sendiri memang mengarah ke Candi Ijo ya teman-teman. Tapi nanti saat melihat ada Barong Ijo Homestay Syariah, kita ambil ke kiri. Nah dari situ lurus terus ikuti jalannya aja sampai bertemu bendungan air Pandanrejo. Kurang lebih 1 km sampailah kita di Candi Barong. Nah, di sini kita melewati proyek CLS yang dari Prambanan menuju ke Wonosari. Setelah beberapa meter dari proyek CLS tadi, kita sudah bisa lihat di sebelah kiri kita ada spanduk untuk mengarahkan kita belok ke kiri ke arah Candi Barong. Lalu kita ambil ke kiri masuk ke Jalan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat melewati jalan ini suasananya sangat sejuk. Lalu di kanan kiri jalan banyak sekali penduduk. Jadi teman-teman gak perlu takut kesasar ya. Dan ada banyak pepohonan juga. Saat sudah beberapa meter, bertemulah kita dengan bendungan air Pandanrejo yang cukup besar. Dari bendungan maju sedikit dan sampailah kita di Candi Barong. Ya udah yuk ikutin kita untuk muter-muter di Candi Barong. Dikutip dari beberapa sumber, secara administratif, Candi Barong terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur, sawah tada hujan, dan tanah yang relatif kurang subur. Penamaan Candi Barong oleh penduduk setempat berkaitan erat dengan adanya hiasan kala pada masing-masing sisi tubuh candi. Hiasan semacam ini menyerupai gambaran barongan. Dan selanjutnya, untuk harga tiket masuknya hanya Rp6.000 saja. Pendiri Candi Barong dan asal-usulnya tidak diketahui secara pasti, karena belum ditemukan sumber yang cukup otentik. Hanya saja dalam prasasti Ratu Boko yang berangkat tahun 856 diceritakan tentang seorang raja bernama Sri Kumbaja atau Sri Kalasobawa yang membangun 3 lingga. Diduga bangunan yang dimaksud adalah Candi Barong. Sumber lain didapat dari prasasti Pereng yang berangkat tahun 863. Dalam prasasti tersebut tertulis bahwa pada 784 Saka atau 860 Masehi, Rakai Walaing Pu Kumbayoni menganugerahkan sawah dan 2 bukit di Tambahurang untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci Siwa bernama Badraloka. Para ahli berpendapat bahwa Sri Kumbaja atau Sri Kalasobawa adalah Pu Kumbayani adalah orang yang sama. Dan bangunan Badraloka yang dimaksud adalah Candi Barong. Pernyataan dari 2 prasasti tersebut didukung oleh penelitian dari para arkeolog yang menyatakan bahwa candi ini dibangun pada sekitar abad ke-9 atau abad ke-10. Tata letak Candi Barong berteras roboh ke belakang membujur arah timur, barat, dan bangunan utamanya berada di bagian paling tinggi. Tata letak candi dari masa klasik Jawa Tengah pada umumnya mempunyai tata letak memusat, yaitu bangunan utama berada di tengah kompleks.
Namun pada Candi Barong bagian inti berada di belakang. Selain itu, langgam atau gaya profil bangunan lebih sederhana, sedangkan ornamen yang menghias bangunan tidak rumit. Bangunan inti yang berada di teras 1 terdiri atas 2 buah bangunan candi yang berukuran 8,18 kali 8,18 meter, tinggi 9,5 meter, menghadap ke barat, berjajar dari arah utara Candi 1 hingga selatan Candi 2. Kedua candi ini tidak mempunyai bilik, meskipun bangunan tengah Candi Berongga hanya mempunyai relung yang di ambang atasnya berhias skala di keempat sisi dindingnya. Seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Barong juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap candi. Pada waktu dilakukan pembongkaran dalam rangka pemugaran, di bawah Candi 1 terdapat 9 kotak bujur sangkar dengan kotak paling besar berada di tengah. Ukuran keseluruhan 3 kali 3 meter, kotak tengah 1,5 kali 1,5 meter, kotak-kotak lainnya berukuran 1 kali 1 meter. Kesembilan kotak tersebut berbentuk seperti wadah peripih yang terpahatkan langsung pada tanah asli bukit tersebut. Kotak yang berada di tengah merupakan pusat kedudukan dan tempat terpusatnya potensi gaib yang menguasai alam semesta. Sedangkan 8 kotak lainnya merupakan penjelmaan dewa mata angin. Hal semacam itu tidak dijumpai pada Candi 2. Di sebelah barat kedua bangunan inti terdapat gapura masuk berbentuk padu raksa atau bentuk seperti bangunan candi, tetapi berlubang di tengah sebagai jalan masuk. Bila dilihat dari segi arsitektur dan konstruksi bangunan Candi Barong, sangat jelas bahwa latar belakang keagamaannya adalah Hindu. Tetapi fokus pemujaannya kepada Dewa Wisnu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan arca lepas, yaitu arca Dewa Wisnu dan istrinya Dewi Sri. Temuan lepas lainnya berupa arca yang belum selesai dikerjakan atau unfinished, kotak peripih, mangkuk, guci keramik, mata kapak, dan sendok. Kondisi lingkungan di sekitar Candi Barong yang berkapur mengakibatkan tanah di sekitarnya tandus dan kering. Di sisi lain, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian bertani. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem tada hujan guna memenuhi kebutuhan air dalam pertanian. Hal tersebut tentunya terkait dengan kehidupan masyarakat pendukungnya pada waktu itu. Dengan kondisi lingkungan yang tandus, sementara masyarakatnya sangat tergantung pada hasil pertanian sebagai sumber mata pencahariannya, maka mereka memilih Dewa Wisnu dan Dewi Sri sebagai dewa yang dipuja. Dalam mitologi India, Dewa Wisnu merupakan dewa pemeliharaan dan penyelamat dunia. Salah satu arca Wisnu yang ditemukan di candi ini duduk dalam sikap Paryakasana, sikap tangannya Varamudra, yaitu sikap tangan memberi anugerah. Sedangkan Dewi Sri, yang merupakan salah satu sakti Dewa Wisnu, dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa bahkan hingga saat ini. Dengan demikian, melalui pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri, diharapkan mendatangkan berkah kesuburan sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Candi Barong memiliki sejumlah keistimewaan, antara lain tata letak Candi Barong menunjukkan adanya kontinuitas dengan tradisi masa prasejarah, khususnya masa Megatilikum atau periode batu besar. Hal ini ditunjukkan dengan pola pembagian halaman ke belakang dengan ketinggian teras berbeda dan kedudukan bangunan inti terletak pada batur yang tertinggi. Candi Barong dibangun secara bertahap. Kondisi ini terlihat jelas pada subbasemen bangunan inti, khususnya di sisi selatan. Pembangunan secara bertahap ini tetapi tetap menyatu, menunjukkan adanya kontinuitas dan pengembangan misi dalam memfungsikan Candi Barong pada masa itu. Titik pusat atau Brahmastana halaman menjadi satu dengan titik pusat bangunan candi. Hal tersebut sangat langka terjadi karena Brahmastana merupakan suatu hal yang suci sehingga sebisa mungkin terbebas dari bangunan untuk memelihara kesuciannya. Konstruksi bangunannya didirikan pada sebuah bedrock atau batu cadas sebagai alasnya. Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur dengan ketinggian 119 mdpl.
Hiasan kala dipahatkan dengan sangat halus. Tidak seperti hiasan kala pada umumnya yang tampak garang dan menyeramkan. Hiasan kala di Candi Barong tanpa agak senyum. Candi Barong mulai ditangani secara intensif sejak tahun 1979 atau kegiatan pra-pemugaran. Kemudian dilanjutkan dengan studi teknis pada tahun 1985. Baru pada tahun 1987 mulai dipugar. Pemugaran baru selesai pada tahun 1999. Untuk selanjutnya, candi ini dimanfaatkan sebagai salah satu aset wisata untuk daerah istimewa Yogyakarta.
Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Candi Barong, saran aku wajib membawa payung dan perbekalan makanan ya, dikarenakan di sana lumayan cukup panas jika teman-teman datangnya di siang hari sih. Dan juga untuk warung makan atau minum hanya ada satu di tempat parkir. Oh iya, untuk di sini candinya juga cocok banget loh untuk anak-anak muda zaman sekarang karena tempatnya yang estetik dan bisa banget tuh duduk-duduk di rumputan sambil nyantai-nyantai gitu.